Hai. Hai teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku. Untuk kali ini aku bakal cerita ke kalian tentang pengalaman aku dalam melakukan diet. Nah, tapi jangan dulu berkomentar yang aneh-aneh atau yang negatif dulu ya. Nah, aku bakal jelasin diet apa yang sebenarnya aku lakuin. Oleh karena itu, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di YouTube channel aku. Nah, sekarang aku mau cerita tentang pengalaman aku melakukan diet kan. Tapi sebetulnya kenapa sih kok aku sampai kepikiran buat diet gitu kan? Nah, jadi awalnya kan waktu zaman-zamannya WFH guys, masih WFH juga sih ya sekarang. Nah, jadi waktu awal-awal WFH itu selama kurang lebih 2 minggu, pola hidup aku tuh bener-bener gak beraturan, dari yang makan sembarangan, segalanya dimakan gitu ya, terus kayak mostly rebahan karena gak bisa kemana-mana, jadi gak bisa beraktivitas dan badan jadi gak banyak gerak. Nah, hal ini yang akhirnya bikin badan aku tuh ngerasa bener-bener kayak ya udah mau malas bergerak gitu ya, terus badannya tuh ngerasa kayak lemes, capek, lelah, letih, lesu, dan lain sebagainya kayak gitu. Kalian ngalamin juga nggak sih awal-awal WFH kayak gitu? Kalau aku sih kayak gitu ya. Nah, itu tuh berlangsung selama 2 minggu. Bayangin ya, 2 minggu aku kayak gitu. Udah ngerasa hidup aku tuh ini mau ngapain sih sebenarnya gitu kan. Meskipun memang tetap bekerja dari rumah, tapi tetap aja karena nggak bisa keluar, jadi serasa nggak maksimal gitu dalam menjalani hari-hari aku itu kayak gitu. Oke, setelah aku 2 minggu seperti itu, akhirnya aku merasakan merasakan dampak yang negatif ke badan aku kan. Akhirnya dari situ aku mulai mengganti mindset aku guys, karena percuma kalau kalian ingin memulai sesuatu tapi mindset kalian belum berubah gitu ya, itu di tengah-tengah kalian bisa jadi ngapain sih aku melakukan ini gitu kan. Ya udah aja aku balik lagi ke habitat ke habitual aku yang dulu gitu ya. Nah, ini tuh mindset aku tuh diganti jadi gini. Jadi eh kan aku tuh kan tinggi badan aku tuh gak terlalu tinggi ya guys ya. Jadi kalau misalnya memang berat badannya agak over dikit tuh nggak enak ke badan, jadi gak suka gerak gitu ya. Jadi pokoknya jadi lebih lemas, lebih lesu gitu ya, badannya tidak jadi berat gitu ya, tidak atraktif tidak atraktif kalau misalnya melakukan hal agak eh, sulit ya buat aku kayak gitu. Jadi dari situ aku mulai merasa bahwa sepertinya pola hidup aku kurang sehat ya akhir-akhir ini. Jadi aku harus benar-benar menjaga kesehatan aku dengan cara apa? Nah, pertama-tama sebelumnya aku nggak langsung ke pola diet ya, tapi lebih ke olahraga. Jadi aku ngelakuin olahraga yang bisa aku lakukan di rumah dan tanpa alat. Kan sekarang banyak banget tuh kita bisa lihat di YouTube, atau misalnya kita bisa download juga aplikasi-aplikasi yang emang dia buat workout di rumah. Nah, itu yang aku lakuin. Jadi aku tuh menggabungkan antara YouTube sama si aplikasi itu. Nah, pada akhirnya setiap harinya tuh aku rutin berolahraga sekitar 20 sampai 40 menit. Kalau lagi rajin itu 40 menit, tapi kalau misalnya aku lagi ya udahlah yang penting olahraga, itu pasti ada kayak gitu. Jadi itu pasti itu paling antara dia 20 menit juga cukup lah ya gitu. Dan olahraga yang aku lakuin ini memang fokus untuk bagian-bagian tertentu, bagian tubuh aku tertentu ya maksudnya. Misalnya aku tuh di daerah lengan sama di perut ya. Kan pasti kalau makan yang aneh-aneh kan pasti ada lah ya lemak-lemak perut yang sangat-sangat mengganggu dan bikin gak enak aja gitu. Nah, itu sih jadi di bagian lengan sama di bagian abs. Itu yang aku lakuin workoutnya. Cuman 2 itu. Jadi gak ditambah workout yang lain. Bagusnya sih ditambah ya biar lebih maksimal hasilnya. Tapi ya namanya memulai gitu kan. Jadi kayak ya gak apa-apa lah, step by step kayak gitu. Nah, setelah aku rutin berolahraga tuh ya, jadi ada kebiasaan aku kedua adalah aku minum cukup air putih. Jadi sebelumnya
aku tuh minum air putih banyak, tapi kayak tidak terpenuhi. Kayak sehari itu berapa liter sih? 2 liter ya. Nah, belum terpenuhi seharinya tuh 2 liter. Nah, tapi semenjak aku WFH dan mengganti mindset aku itu, akhirnya aku lebih banyak mengkonsumsi air putih gitu. Jadi si kebutuhan badan kita 2 liter per hari itu terpenuhi, bahkan lebih ya, karena emang aku tuh orangnya seneng minum, maksudnya minum banyak air putih gitu ya. Tapi kalau misalnya dulu kan aku kayak minum juga minuman berenergi. Minum juga minuman yang ada rasanya, kayak misalnya teh manis, terus kayak ya pokoknya minuman yang memiliki rasa gitu ya. Nah, itu tuh ternyata kurang baik juga kalau kebanyakan, karena kan ada kandungan gulanya ya, lumayan. Nah, sehabis aku minum 2 liter per hari dan bahkan lebih, itu badan aku jadi lebih bugar guys. Jadi nggak dehidrasi gitu ya. Soalnya kalian ngerasain nggak sih kalau kalian minum minuman yang berasa, itu sebetulnya rasa haus kita tuh nggak hilang gitu. Kayak segernya dapet, tapi rasa haus kalian tuh nggak terpenuhi gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya. Jadi kayak kalau minuman perasa dan dingin itu menyegarkan, tapi tidak memenuhi kebutuhan aku akan rasa haus gitu. Gila nggak sih kata-kataku? Kayak gitu lah pokoknya ya. Jadi semenjak membiasakan untuk minum air putih yang banyak, aku jadi lebih terbiasa. Dan ternyata minuman paling enak kalau kita lagi haus tuh emang benar-benar minum air putih biasa. Oke. Nah, abis itu kan aku mulai merubah pola makan aku. Jadi pola makannya sebenarnya sederhana ya. Jadi lebih banyak konsumsi buah sama sayuran gitu. Jadi nggak terlalu banyak makan tepung, terus karbo juga gitu. Sebetulnya aku makan karbo juga, tapi dalam jumlah yang lebih sedikit dan dalam bentuk lain. Maksudnya dari sumber lain ya, kayak misalnya jagung atau kentang kayak gitu. Jadi aku nyari sumber karbohidrat lain selain nasi gitu ya, dan tepung. Tepung sih sebenarnya yang, jadi kalau kalian tahu ya, tepungnya tuh lebih bahaya daripada nasi guys. Coba deh kalian searching kayak gitu. Jadi tepung itu lebih bahaya daripada nasi itu sendiri, oke? Setelah itu aku tidak menghilangkan karbohidrat, jadi nggak makan karbohidrat sama sekali, nggak kayak gitu. Tapi aku tetap makan karbohidrat dalam jumlah yang aku atur dan dengan sumber lain gitu ya, nggak melulu dari nasi atau bahkan tepung. Abis itu aku lebih banyak mengkonsumsi sayuran dan juga buah-buahan. Nah, cara mengkonsumsinya juga ini penting guys. Jadi mengkonsumsi buah itu, sebaik-baiknya mengkonsumsi buah adalah dia buahnya yang dimakan langsung. Maksudnya adalah yang tidak diolah terlebih dahulu. Misalnya dibikin jus gitu kan, atau ya pokoknya yang dihancurin buah-buahnya gitu ya, dibikin manisan gitu. Itu kan ada gula yang masuk, ada bahan-bahan lain yang masuk istilahnya gitu kan. Nah, jadi makan buahnya tuh benar-benar buah yang cuman kayak dikupas, dipotong-potong, udah makan aja gitu. Jadi nggak di jus dan nggak diolah lain-lainnya. Kalaupun misalnya diolah nih ya, paling banter aku jadiin salad buah. Tapi bukan sop buah ya, itu beda. Kalau sop buah kan biasanya dikasih susu sama air es gitu ya, kayak gitulah ya. Nah, kalau salad buah ini aku kasih yogurt sama sedikit mayonnaise. Ya susu juga dikit sih, tapi kayaknya sih lebih sehat ya karena ada yogurtnya juga. Itu paling bentar aku mengonsumsi buah tuh kayak gitu. Atau yang ketiga aku satuin sama yogurt smoothie. Smoothies ya, iya itu. Jadi nggak selalu disaladin. Selain itu, mengkonsumsi sayur juga sama. Jadi si sayur ini kalau bisa dikonsumsi dengan, kalaupun diolah itu dengan cara direbus, dikukus atau direbus guys. Jadi kalau dalam pola makan itu ada tingkatan cara mengolah makanan. Jadi yang paling bagus itu yang dikonsumsi adalah yang yang kukus sama rebus gitu ya. Nah, kalau udah goreng-gorengan, nah itu beda lagi guys. Jadi ada tingkatannya. Coba deh kalian searching, itu tuh ada tingkatan kayak mengkonsumsi makanan tuh paling baik apa. Buat yang mengatur pola makan ya, nggak tahu juga sih gimana. Pokoknya kayak gitu, yang aku baca sih kayak gitu. Abis kayak gitu, yang aku lakukan adalah
gimana caranya menjaga si pola makan itu secara apa ya namanya, berkelanjutan. Oke guys, karena kalau misalnya kalian cuma ngelakuin itu kayak sebulan, terus abis sebulan kalian balik lagi gitu ya ke kebiasaan kita di zaman dulu gitu, kayak makan apa aja dimakan, itu sama aja bohong guys. Kalian tuh akan balik lagi ke kemunduran ke kemunduran. Jadi istilahnya kalian tuh balik lagi ke masa lalu gitu kan. Nah, jadi yang terpenting dari si menjaga pola makan ini adalah dia dilakukan dengan cara berkelanjutan. Oke, jadi jangan oke aku ngelakuin ini sebulan abis itu ya udah. Nah, itu akan sia-sia. Oke, kamu akan balik lagi ke masa lalu kamu. Oke, itu hati-hati pokoknya. Dan kata siapa, diet itu untuk menurunkan berat badan? Enggak selalu guys. Jadi ada diet-diet yang disarankan juga untuk memang orang-orang yang memiliki penyakit tertentu, kayak misalnya diabetes, dia harus diet gula, kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget jenisnya dan nggak selalu untuk menurunkan berat badan. Oke, nggak selalu itu. Menurunkan berat badan turun tuh kayak bonus juga sih. Nah, kayak aku nih hasilnya setelah aku melakukan pola makan yang seperti itu guys, hasilnya adalah selama sebulan aku tuh turun 4 kilo, bayangin, turun 4 kilo. Dan itu tuh nggak direncanain di awal kayak aku mau turun segini, enggak juga sih sebenarnya. Kayak ini pasti berat aku bakalan turun nih karena kan pola makan aku berubah, tapi aku nggak mengira sampai sebulan 4 kilo juga gitu ya, nggak sampai situ. Nah, terus aku tiba-tiba menimbang lagi berat badan aku, ternyata iya turun 4 kilo gitu, dari 44 sekarang berat aku 40. So guys, kesimpulan dari YouTube aku kali ini adalah yang pertama, ubah mindset kalian kalau emang kalian mau mengatur pola makan atau pola hidup kalian. Yang kedua, berolahraga minimal 30 menit lah ya. Oke, misalnya dalam seminggu 3 kali ya, terserah kalian. Pokoknya minimal kalian berolahraga dalam seminggu itu. Terus abis berolahraga, konsumsi minum air putih. Oke, minum air putih minimal 2 liter per hari. Itu bukan minimal ya. Pokoknya 2 liter per hari kalian minum air putih. Oke. Terus abis itu konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan sumber lainnya, tapi dalam jumlah yang terkontrol dan dalam jumlah yang memang kalian butuhkan. Oke. Jadi jangan berlebihan dan jangan kurang juga. Itu. Habis itu kalian harus melakukan ini dengan cara konsisten dan berkelanjutan guys. Kalau kalian nggak konsisten dan nggak berkelanjutan, oke, say goodbye to your new life. Oke, kamu akan balik lagi ke masa lalu kamu, kayak gitu. So, segitu aja yang mau aku share kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman yang nonton juga. Semoga juga bisa menginspirasi. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, di share ke teman-teman juga biar bisa saling bantu gitu kan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, oke? Apalagi di masa-masa kayak gini, oke? See you in the next video. You bye.